Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1511 Siapa yang akan menjadi raja setelah menjadi dewa 2. Sedangkan untuk peringkat yang lebih tinggi, mengingat performa Monster Eleven, Boogie, dan yang lainnya, kemungkinannya sangat kecil. Jika tidak ada yang salah, Eleven akan menjadi pemenang dari pertempuran penyegelan dewa ini, pikir Zafai, Minggu, dan yang lainnya dalam diam. Chitong, Ling, Little G, Daki, dan lainnya yang sudah tersingkir juga menyaksikan arah akhir kompetisi internal tim dengan serius. Salah satunya adalah Susu, yang telah berada di posisi terbawah selama beberapa tahun berturut-turut, dan yang lainnya adalah Eleven, yang selalu menjadi kandidat terkuat untuk memenangkan kejuaraan. Mereka merasa ini adalah akhir bagi Ling. Kuek, Daki menyatukan kedua telapak tangannya dengan saleh. Kakak Susu, kekalahan dari Eleven memang wajar. Pada titik ini sudah merupakan kemajuan besar. Kami akan bekerja keras lain kali. Kaisar Kong, Lin Feng, Kucing Permata, dan yang lainnya segera memasuki siaran langsung untuk melihat kekejaman kompetisi internal tim Siyu. Di arena langit, Eleven memandang Starry Sky Slime di seberangnya dengan tenang. Akui kekalahan. Namun, yang mengejutkan semua orang, saat muncul di medan perang, Susu dengan percaya diri berbicara dan meminta pihak lain untuk mengaku kalah. Ini, penonton tercengang. Di depannya ada pria menakutkan yang telah mengalahkan Zafai dan Chitong. 11 tidak puas. Bagaimana ini mungkin? Apakah Susu masih ingin mengandalkan fluktuasi asal untuk membersihkan semua niat bertarungku? Kalau begitu mari kita lihat apakah Susu bisa membersihkan lebih cepat atau apakah jalur perangku bisa meletus lebih cepat. Pencegahan kedua belah pihak meletus pada saat bersamaan. Pada saat ini, Asosiasi Perlindungan Lingkungan dan bahkan Dewa Bingling sedang menyaksikan pertempuran secara rahasia, memperhatikan roh bintang pembersih kecil yang baru ini. Namun, bahkan Bistamer yang super surgawi ini menggelengkan kepalanya pada pertempuran ini. Susu memang kuat dan telah menguasai skill dewa pembersih terbaik, tapi sayangnya, skill ini saja tidak cukup untuk mengalahkan Eleven, yang memiliki banyak skill dewa terbaik. Kecuali Susu menggunakan kontrak bintang laut untuk memperkuat fluktuasi asal. Namun, hal ini tidak diragukan lagi melanggar aturan dan batasan kontrak Starsea. Itu akan menyebabkan Susu mendapat reaksi serius dan bahkan kehilangan kemampuan roh bintang pembersih. Tunggu, apakah ini gila? Saat Dewa Bingling merasa bahwa pertempuran ini mungkin berakhir dengan kekalahan Susu, dia menemukan dengan tidak percaya bahwa cahaya bintang tiba-tiba tertinggal di sekitar tubuh Susu. Itu sebenarnya mengaktifkan kontrak bintang laut untuk memperkuat fluktuasi asalnya. Roh bintang pembersih menggunakan kontrak bintang laut. Bukankah dia takut akan serangan balasannya? Penonton yang tak terhitung jumlahnya juga terkejut saat mengetahui bahwa Susu secara langsung menggunakan skill terlarang, Starsea Contract. Ini adalah keterampilan unik yang hanya dapat diaktifkan dengan aman dengan melindungi lingkungan langit berbintang. Jika lawannya berasal dari Abyss Rache, tidak akan menjadi masalah bagi Susu untuk mengaktifkannya, tapi lawannya tidak boleh ada hubungannya dengan mencemari lingkungan langit berbintang, bukan? Mungkinkah untuk menang, Susu tidak peduli meski mendapat serangan balik dari kontrak Starsea? 11 juga tercengang saat Susu mengaktifkan kontrak bintang laut. Sesaat kemudian, ekspresi Eleven berubah seolah-olah dia terkena sambaran petir secara tiba-tiba. Tidak, Susu mengirimkan transmisi suara ke Eleven. Kamu melahap pecahan meteorit dan berevolusi dengan melahap kekuatan polusi dari Dewa Iblis Kegelapan dari Rasyun. Menurutku ada potensi risiko mencemari lingkungan langit berbintang pada dirimu, jadi aku ingin membersihkan kekuatan Dewa Iblismu. Setelah Susu selesai berbicara, fluktuasi asal langsung muncul dari tubuhnya. Semua penonton dapat melihat dengan jelas bahwa gelombang pembersihan sebesar lautan bintang datang dari tubuh Susu. Eleven tampak terkejut bersama. Arena di bawah kakinya langsung hancur, dan ia berbalik untuk melarikan diri dengan kecepatan cahaya. Apa yang sedang terjadi? Melihat seseorang sekuat Eleven justru ditakuti oleh Susu dalam satu ronde, penonton pun dibuat terpana. Namun, tak lama kemudian, mereka mengetahui alasan Eleven ingin melarikan diri. 11 tidak bisa lebih cepat dari fluktuasi asal yang ditingkatkan oleh kontrak laut bintang sama sekali. Dalam sekejap, fluktuasi pembersihan menyelimuti Eleven.
Saat Eleven tertegun, ia merasakan kekuatan Dewa Iblis di tubuhnya dengan cepat menghilang. Wow, semua penonton bisa mendengar suara Eleven yang memilukan, seperti anak kecil yang permen lollipopnya direnggut. Itu sangat menyedihkan. Semua penonton juga dapat merasakan bahwa status Eleven menurun dengan cepat, dan kekuatan dalam bentuknya sedang diekstraksi. Penonton sangat terkejut ketika mereka melihat ke arah Eleven, yang diselimuti oleh gelombang pembersihan. Mungkinkah roh bintang pembersih telah membersihkan kekuatan Eleven? Lelucon yang luar biasa. Keterampilan memurnikan sudah mencapai level ini. Sapphire dan yang lainnya tidak percaya. Untungnya, kekuatan Dewa Iblis tidak hilang sepenuhnya. Itu hanya hilang sama sekali. Namun meski begitu, Eleven langsung tercengang. Ini karena semakin banyak energi yang dimilikinya, semakin kuat fisiknya. Satu pikiran tentang dewa dan iblisnya juga membutuhkan kekuatan Dewa Iblis untuk mengaktifkannya. Sekarang karena ia tidak lagi memiliki kekuatan Dewa Iblis di tubuhnya, itu setara dengan setengah kekuatan tempurnya yang lumpuh. Tidak, saat ini, susu pindah. Susu juga sangat sulit dibersihkan kali ini. Kurang lebih mendapat reaksi balik, tetapi menggunakan hubungan Eleven yang memakan sampah polusi dan fakta bahwa itu tidak sepenuhnya menghilangkan kekuatan Dewa Iblis Eleven, susu berhasil membatasi Eleven dengan biaya terkecil. Di bawah pengaruh baby ginseng, ia juga memikirkan cara menargetkan rekan satu timnya. Sudah lama tidak menyenangkan karena Eleven memakan sampah polusi. Kini, susu akhirnya bisa membersihkan Eleven secara terbuka. Ini secara langsung memicu elemen waktu Heavenly Frost Cold Energy dan membekukan waktu di sekitarnya. Menghadapi gerakan ini, Eleven dapat dengan mudah melawannya dengan sempurna menggunakan satu pikiran dewa dan iblis, tetapi sekarang, dengan hanya setengah kekuatannya, ia tidak dapat mengaktifkan satu pikiran dewa dan iblis yang sempurna sama sekali, menyebabkan reaksinya, kecepatan menjadi sangat berkurang. Bab 1512 Siapa yang akan menjadi raja setelah menjadi Dewa 3? Ia hanya bisa menyaksikan susu kembali mengayunkan bola fluktuasi pembersih ke wajahnya. Meriam air pembersih, kata susu. Meriam air bertekanan tinggi berkecepatan tinggi membuat 11 terbang. Ledakan. Di bawah ekspresi tidak percaya semua orang, Eleven, yang seperti dewa perang dan sebelumnya tidak terkalahkan, dikirim terbang. Warpath, bersihkan. Energi, bersihkan. Susu membersihkan niat bertarung Eleven. Jika pada awalnya, dia pasti tidak akan berhasil membersihkannya, karena pada saat itu, Eleven tidak menyangka akan kalah sama sekali. Efek pembersihannya akan sangat buruk. Namun kini, Eleven yang merasa kondisinya tidak baik pun mulai panik, memberi kesempatan pada susu. Bahkan jika susu menghilangkan penguatan kontrak bintang laut pada saat ini, fluktuasi asal masih bisa menjadi ancaman besar bagi Eleven. 11, yang dikirim terbang, seperti anak kecil yang kebingungan. Susu, kamu sudah berubah. Kamu tidak seperti ini di masa lalu, kamu menjadi jahat. Pada saat ini, kucing permata dan yang lainnya yang menyaksikan pertempuran itu tercengang ketika mereka melihat susu menekan Eleven. Jadi begitu. Itu memanfaatkan hubungan Eleven dan Yun-An sebagai titik masuk. Kata Ling. Susu menghabiskan banyak usaha. Seluruh tim, telah disesatkan oleh baby ginseng. Hahaha, susu juga bisa berbohong dengan mata terbuka. Saat ini, si Yu tahu bahwa susu tidak mungkin tidak siap menghadapi Eleven. Di sisi lain, Eleven sama sekali tidak sejahat rekan satu timnya. Demi kemenangan, hati susu yang begitu murni menjadi gelap terlebih dahulu. Bukankah ini membuat Eleven sangat sedih? Sementara seluruh tim merasa terhibur dengan situasi ini, Eleven dengan sedih dibunuh dan dieliminasi oleh susu. Dan apa yang terjadi pada saat ini berarti berbagai alam di planet Raja Dunia bergetar lagi pada tingkat yang berbeda. Sapphire membuka mulutnya lebar-lebar, tidak mengerti kenapa pertarungan ini berakhir seperti ini. Tidak, Sapphire tidak bisa menerima Eleven kalah seperti ini. Apa yang salah dengan roh bintang pembersih ini? Bagaimana bisa begitu konyol? Roh bintang pembersih, susu, tampaknya telah menggunakan beberapa metode untuk membersihkan setengah dari kekuatan Eleven, menyebabkannya tidak dapat menampilkan kekuatan penuhnya. Astaga, sebenarnya. Pantas saja bebek iblis pembersih dunia ingin menyerah saat bertemu dengannya, susu benar-benar mengalahkan Eleven. Belum lagi orang luar,
bahkan petinggi Asosiasi Perlindungan Lingkungan pun sedikit linglung. Mereka sama sekali tidak menyangka Susu akan mengalahkan Eleven. Sebelumnya, Eleven adalah kandidat terkuat untuk memenangkan kejuaraan. Pada saat ini, Kaisar Luar Angkasa, Lin Feng, dan yang lainnya juga memahami mengapa Siyu mengatakan bahwa mereka tidak dapat memprediksi arah kompetisi internal tim berdasarkan kekuatan pertempuran dangkal mereka. Pertarungan lain yang melebihi ekspektasi mereka membuat para penjudi hampir menjadi gila. Baby Ginseng dan Bugi yang sedang bersiap untuk bertarung juga terkejut dengan hasil pertarungan ini. Mereka tidak menyangka Susu akan mengalahkan Eleven pada akhirnya. Mengaum. Setelah tertegun, Bugi sangat gembira. Menurutnya, Susu jauh lebih mudah dilawan dibandingkan Eleven. Metode Susu melawan Eleven tidak ada gunanya melawannya. Bugi menyukai kebersihan, tidak seperti Eleven yang memakan pecahan meteorit secara acak. Yi, Baby Ginseng juga mengepalkan tangannya. Tidak masalah. Itu hanya tindakan balasan terhadap Eleven dan Susu. Namun sebelum itu, Baby Ginseng harus mengalahkan Bugi. Apa? Pertarungan antara Susu dan Eleven kembali berbalik, membuat hati beberapa penjudi yang tidak mempelajari pelajarannya menjadi sangat dingin. Mereka tidak menyangka akan ada begitu banyak pembalikan dalam pertempuran penyegelan dewa ini. Hasilnya sama sekali tidak bisa dinilai dari kekuatan dangkal. Namun, selanjutnya, Kaisar Ginseng vs Cacing Imajinasi. Pada saat ini, semua orang sudah tahu bahwa Cacing Imajinasi adalah evolver naga hijau, dan itu sangat kuat. Bola naga bisa langsung menghancurkan Starry Sky Storm. Meskipun itu bukan Starry Sky Storm yang sebenarnya dan hanya sebuah bencana, keterampilan kuasi ilahi yang disimulasikan oleh hewan peliharaan mekanis, kekuatannya juga luar biasa. Hasil dari Minggu dan yang lainnya adalah contoh terbaik. Namun, Starry Sky Storm pada level ini tidak berguna melawan Womb of Imagination. Ini tidak diragukan lagi berarti Cacing Imajinasi adalah monster yang levelnya sama dengan Eleven dan Chitong. Tidak peduli seberapa keras setiap penonton memikirkannya, mereka benar-benar tidak dapat membayangkan metode apa yang dimiliki bayi Ginseng di depan mereka dalam pakaian penelitian untuk mengalahkan naga hijau yang panjangnya 10.000 meter dan menakutkan. Meski Baby Ginseng kuat, naga hijau juga merupakan dewa kayu. Itu benar-benar membalasnya. Jangan bilang kalau pertarungan ini juga akan mengalami pembalikan dan monster naga hijau akan kalah. Minggu tidak mempercayainya. Minggu menyaksikan pertarungan itu dengan mata merah. Sama seperti Zafai yang tidak bisa mentolerir Eleven, yang telah mengalahkannya, dikalahkan, Minggu juga tidak bisa menerimanya. Orang yang mengalahkannya, Ling, dikalahkan lagi. Namun, ada banyak hal yang tidak dapat dibayangkan oleh penonton. Di medan perang darat, Baby Ginseng melihat cacing kecil di seberangnya dan tersenyum ramah. Ia tidak menyangka Eleven akan kalah. Itu menggunakan tanda waktu di Eleven. Namun, cara menghadapi Susu tidak memerlukan tanda waktu. Dengan kata lain, ia bisa memberikan kedua tanda waktu kepada sahabatnya, Bugi. Cacing hijau kecil itu pun merasakan ancaman dari bayi Ginseng di seberangnya. Bugi juga tahu kalau ada dua tanda waktu pada Baby Ginseng saat ini. Mau tak mau dia merasa sakit kepala. Namun, Baby Ginseng tidak pernah menggunakan Sun and Moon Brilliance untuk menghancurkan dirinya sendiri. Bugi, yang tidak mengetahui kekuatan penghancuran diri, merasa bahwa bukan tidak mungkin untuk bertarung. Mengaum, Bugi langsung memulihkan kondisinya dan menjadi naga hijau bulu putih. Naga hijau besar itu memegang bola naga dan menatap bayi Ginseng di bawah tanah. Bab 1513 Siapa yang akan menjadi raja setelah menjadi dewa 4. Dia sebenarnya menggunakan kekuatan penuhnya sejak awal. Cacing Imajinasi menanggapi Kaisar Ginseng dengan sangat serius. Astaga, itu langsung menghancurkan Dragon Ball. Tidak hanya mereka menganggapnya serius, tetapi di bawah tatapan penonton, naga hijau hampir dengan ganasnya menghancurkan bola naga dengan cakar naganya. Niat membunuh yang mengejutkan masih melekat di sekujur tubuhnya, seolah-olah tidak akan berhenti sampai ia menghancurkan Baby Ginseng hingga mati. Apakah ada masalah? Seru penonton. Dragon Ball Bugi bahkan bisa membuat lubang besar di Starry Sky Storm. Kematiannya sangat besar. Tubuh kecil Baby Ginseng sepertinya tidak mampu menahannya. Hei! Di pasukan khusus Zijian menyaksikan pertarungan Baby Ginseng dan mengerutkan kening.
Karena dia tahu bahwa baby ginseng adalah hewan peliharaan Siyu, dia awalnya percaya pada wahyu Raja Pengungkap, tapi sekarang dia melihat kekejaman Bugi, dia bertanya-tanya apakah ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh binatang kontrak dari tuan yang sama. Keduanya mungkin punya dendam karena membunuh ayah mereka. Kaisar Ginseng dalam bahaya. Pendukung baby ginseng juga sangat gugup. Namun yang mengejutkan semua orang, dalam menghadapi serangan yang langsung merenggut nyawa baby ginseng ini, baby ginseng sendiri pun menampakkan ekspresi menghadapi kematian dengan tenang. Bang! Mulut baby ginseng berubah dan mengeluarkan kata-kata onomatopoeik. Ini pertama kali dinaikkan ke tingkat surgawi oleh kekuatan waktu. Kemudian, benih api matahari dan bulan yang berputar di tubuhnya langsung menyala. Energi di tubuhnya mulai mengembang dan meledak. Makhluk manapun yang hadir sangat familiar dengan perubahan bentuk gelombang energi yang familiar ini. Penghancuran diri. Kaisar Ginseng sebenarnya mulai menghancurkan dirinya sendiri. Apa? Zijian sangat ketakutan sehingga dia langsung bangkit dari tempat duduknya dengan ekspresi terkejut. Tunggu. Semua penonton yang memperhatikan pertarungan ini tercengang. Brengsek. Jadi memang ada dendam hidup dan mati di antara mereka. Yang satu menggunakan jurus mematikan terkuat tanpa ada niat untuk menahan diri, sementara yang lain melihat pihak lain menawarkan jurus mematikannya dan langsung menghancurkan dirinya sendiri, bersumpah untuk binasa bersama. Berapa banyak kebencian dan kebencian yang ada di sana. Yi, kecemerlangan matahari dan bulan, meledak. Di bawah suara baby ginseng, dengan dentuman, baby ginseng jatuh seperti matahari dan bulan. Cahaya kuat yang tak ada habisnya muncul dari tubuhnya. Mengaum, Bugi mengeluarkan raungan yang menyayat hati. Serangan terus berlanjut, membuat penonton melihat pertarungan paling kejam. Kedua belah pihak berjuang dengan hidup mereka. Bang! Di bawah guncangan seluruh dunia kecil, layar langsung tertutup oleh cahaya yang kuat. Seluruh langit mula-mula menjadi gelap. Dengan ledakan keras, hal itu menciptakan dunia milik malam, mengubah seluruh cuaca. Langit yang gelap dan bulan malam yang cerah membuat segalanya sunyi. Tepat setelah itu, matahari yang menyilaukan perlahan terbit dan menemani bulan di malam hari. Di bawah silih bergantinya matahari dan bulan. Ledakan. Gelombang ledakan menyebar untuk kedua kalinya, dan semua orang hanya bisa melihat secara samar keadaan kedua belah pihak. Baby ginseng tidak diragukan lagi mati seketika, dan gelombang energi mengerikan yang dilepaskannya mengguncang langit dan bumi, seolah-olah matahari dan bulan meledak pada saat yang bersamaan. Bahkan jika Womb of Imagination memiliki dunia bintang, dalam menghadapi penghancuran diri pada level ini, Dragon Ball Bugi masih langsung tersublimasi. Termasuk cakar naga Bugi, tubuh Bugi langsung dilahap oleh cahaya yang kuat. Mengaum, diiringi tangisan menyedihkan Bugi, penonton dan Battle Elf melihat pemandangan itu dengan linglung. Setelah baby ginseng mati, naga hijau sepanjang 10.000 meter juga dibakar sampai mati oleh cahaya yang kuat, hanya menyisakan tulang drake besar yang hangus tertiup angin akibat yang menakutkan dan kehilangan fluktuasi kehidupannya. Konfrontasi yang begitu mengerikan membuat hati ratusan juta penonton berdebar kencang. Keringat dingin mengucur, dan tubuh mereka gemetar. Tidak mungkin, apakah itu layak? Mengapa? Banyaknya kontestan yang pernah bertemu dengan baby ginseng memiliki wajah pucat. Mereka tiba-tiba merasa sedikit senang karena mereka tidak cukup kuat dan tidak layak untuk dirusak oleh baby ginseng. Mereka sangat ketakutan. Di bawah tatapan pucat penonton, tiba-tiba mustahil untuk mengetahui di mana tempatnya. Di dunia kecil yang sudah berantakan, api emas membakar tulang naga yang hangus. Di bawah kobaran api, hanya dalam beberapa detik, kekuatan iman membentuk kembali tubuh Bugi. Ia meraung dan bermandikan api untuk terlahir kembali, terbang ke surga lagi dengan postur yang mendominasi dan mengejutkan. Itu dihidupkan kembali. Penonton memandang naga hijau dengan bingung, tapi sebelum mereka terkejut dengan kebangkitan Bugi, mereka mengikuti pandangan Bugi dan melihat ke tanah yang gelap. Yi, di bawah pengaruh polusi cahaya, di tanah, bayi ginseng berbentuk hantu tumbuh seperti tunas baru dan menatap naga hijau dengan tatapan membara. Kaisar Ginseng juga bangkit kembali setelah menghancurkan dirinya sendiri. Apalagi itu berwujud hantu. Saat penonton tercengang, baby ginseng mengulurkan tangannya dan meremas cacing imajinasi. Di saat berikutnya, gelombang ledakan jiwa yang kuat muncul dari baby ginseng.
Kebangkitan kedua belah pihak secara berturut-turut tidak diragukan lagi merupakan pembalikan yang sangat besar. Saat pikiran semua orang tidak dapat mengikuti, Baby Ginseng menghancurkan dirinya sendiri lagi. Astaga, lagi. Semua orang terkejut saat mengetahui bahwa setelah Kaisar Ginseng dihidupkan kembali, secara mengejutkan ia memilih ledakan berturut-turut yang tidak tahu apa-apa. Baby Ginseng tidak takut meledakkan Bugi. Bugi, yang memiliki cadangan kekuatan keyakinan dan telah menguasai tubuh naga hijau yang tidak dapat dihancurkan, memiliki tubuh yang abadi. Dengan kata lain, selama ia mengonsumsi kekuatan keyakinan yang ditentukan oleh Si Yu dan membiarkan Bugi mengonsumsinya, ia akan menang. Dan sumber daya yang dapat digunakannya adalah dua tanda waktu. Dan sekarang, ia belum menggunakannya. Ia hanya menggunakan benih api bulan matahari dan buah jiwa untuk melawan musuh. Sekarang, kekuatan tempur Baby Ginseng telah dilepaskan sepenuhnya. Kuartet Kematian. Gerakan kedua. Suara Baby Ginseng terdengar di bawah cahaya letusan jiwa, membuat Bugi di angkasa mengaum. Sial, itu benar-benar kejam. Bab 1514 Siapa yang akan menjadi raja setelah menjadi Dewa 5? Bugi awalnya mengira dia bisa menahan penghancuran diri Baby Ginseng, tapi dia tidak menyangka kalau dia tidak bisa menahannya sama sekali. Ia bahkan tidak bisa mengandalkan bola naga penciptaan. Penghancuran diri dari kecemerlangan matahari dan bulan jelas merupakan sebuah gerakan yang dapat melukai dewa perantara. Langsung diledakkan oleh Baby Ginseng hingga hanya tersisa tulang naganya. Jika bukan karena kekuatan iman yang membuat bayi Ginseng abadi, ia pasti sudah mati. Namun, kekuatan iman yang dikonsumsi untuk bangkit kembali juga sangat besar. Kekuatan iman yang ditentukan oleh Si Yu tidak cukup untuk terus bangkit. Saat Bugi menghitung konsumsinya, dampak ledakan jiwa yang mengerikan menyerang lagi. Meski ledakan kali ini tidak sekuat sebelumnya, namun juga membuat Bugi merasakan krisis yang sangat besar dan memperingatkannya dengan gila-gilaan. Dalam jangkauan ledakan, tidak ada tempat untuk melarikan diri. Mengaum, Bugi mengaktifkan domain penciptaan, tetapi saat domain tersebut bersentuhan dengan ledakan jiwa, domain tersebut langsung hancur. Badai jiwa membuat Bugi terbang lagi. Kali ini, ia tidak terlihat terluka di permukaan, namun jiwa naga hijau mengalami dampak yang tak tertandingi, seolah jiwanya akan menghilang. Mengaum, di bawah raungan Bugi yang menyakitkan, kekuatan iman dengan cepat memperbaiki jiwanya, memungkinkan Bugi menahan serangan ini. Namun, pemandangan yang menyedihkan terjadi. Tanda waktu diaktifkan. Di bawah pengumpulan kekuatan waktu, di bawah ekspresi terkejut Zafai, Minggu, dan semua penonton pertempuran penyegelan dewa, seorang Kaisar Ginseng yang tampaknya tidak terluka dengan heksagram waktu mengalir di matanya berkumpul di langit lagi. Apakah kamu tidak mengakui kekalahan? Kelopaknya menyala dengan nyala api kehidupan. Itu dalam kondisi yang sangat baik, dan murid-muridnya dipenuhi dengan sifat tak terkalahkan. Saya, yang telah menguasai tanda waktu, terus-menerus menghancurkan diri sendiri. Tidak mungkin bagimu untuk menahannya. Penghancuran diri barusan hanyalah sebuah peringatan. Lain kali saya menghancurkan diri sendiri, saya masih akan menambahkan racun. Baby Ginseng memandang Bugi dan mengancam. Itu membuat dupanya beracun karena saya belum pernah mencobanya. Saya tidak dapat menjamin bahwa Anda masih dapat berhasil bangkit kembali. Pada saat ini, mata penonton yang awalnya terkejut hampir keluar. Tanda waktu Zafai. Ia memiliki dua metode kebangkitan. Salah satunya adalah kebangkitan suatu ras, dan yang lainnya adalah kebangkitan waktu. Sial, tidak heran ia berani menghancurkan dirinya sendiri. Pertama, ia dihidupkan kembali dengan undead, lalu dengan time mark. Dengan kata lain, jika pencapaian tanda waktunya sama dengan Zafai, meskipun ia menghancurkan dirinya sendiri dua kali, ia masih dapat bangkit kembali. Tunggu, monster macam apa ini? Yang paling penting, bukankah ini adalah langkah penghancuran diri? Ini sebenarnya berisi hukum matahari dan bulan. Ini seperti ledakan matahari dan bulan, dan bahkan Dragon Ball yang membubarkan Starry Sky Storm langsung menyublim. Penghancuran diri plus kebangkitan kembali. Zafai juga percaya dengan skill kombinasi ini, tapi karena tidak bisa menemukan jurus penghancuran diri yang cocok, kekuatan penghancuran dirinya lebih rendah dari skill kombinasi 5 elemen, jadi dia akhirnya menyerah. Sekarang, melihat seseorang menggunakan strategi ini dengan sangat sempurna. Zafai pingsan lagi.
Apa sebenarnya yang terjadi dengan God Ceiling Battle tahun ini? Ia mengertakkan gigi. Itu adalah dewa semu nomor satu di planet Raja Dunia. Sekarang, keadaannya sangat terpuruk. Mengaum. Di hadapan bayi ginseng yang percaya diri, Buk memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, jantungnya sangat tertahan. Bukan hanya mereka. Pada saat ini, tidak peduli siapa orangnya, sulit membayangkan konfrontasi antara Kaisar Ginseng dan naga hijau barusan. Konfrontasi kedua pihak yang mengorbankan nyawa sebenarnya seperti mempermainkan mata kedua pihak yang sedang sangat gugup. Di satu sisi, ia bisa bangkit kembali dengan kekuatan iman. Di sisi lain, ia bisa bangkit kembali dengan metode undead dan waktu. Lelucon yang luar biasa. Apakah ini pertarungan yang bisa dilawan oleh seorang dewa semu? Pada saat ini, ketika semua orang mendengar ancaman Kaisar Ginseng terhadap cacing imajinasi, mereka sangat mati rasa. Bahkan beberapa ahli tingkat dewa merasa bulu kuduk mereka berdiri tegak. Kaisar Ginseng ini terlalu menakutkan. Semua orang memandang naga hijau secara bersamaan. Pada saat ini, tatapan cacing imajinasi terus berkedip. Pada akhirnya, ia meraung dengan enggan, seolah-olah ia mengakui bahwa keterampilannya lebih rendah, dan memilih untuk mengaku kalah. Persembahan dupa iman itu beracun. Baby Ginseng bahkan mengembangkan tindakan pencegahan seperti itu. Bugi benar-benar sedikit takut. Sekalipun dupa itu tidak beracun, menurut perhitungannya tadi, kekuatan keyakinan pada aturan pasti tidak bisa membiarkannya mengalahkan Baby Ginseng. Meskipun dirasa sangat disayangkan, untuk memiliki kartu truf untuk menghadapi dewa perantara pada akhirnya, ia tetap memilih untuk tidak melawan Baby Ginseng dan membiarkan Baby Ginseng mempertahankan tanda waktu untuk meningkatkan keamanannya. Mengaum. Tunggu lain kali ini kamu menang. Naga hijau langsung memilih untuk mengaku kalah. Namun, setiap penonton merasakan bahwa naga hijau tidak perlu mengaku kalah karena Kaisar Ginseng yang mereka remehkan sebelumnya tidak sesederhana kelihatannya. Jika cacing imajinasi bersikeras untuk bertarung, ia mungkin akan benar-benar mati. Siapa bilang 10 monster pemula ini semuanya adalah hewan peliharaan Siyu? Aku akan membunuh siapapun yang berkata demikian. Jika mereka semua adalah hewan peliharaan orang yang sama, apakah perlu bekerja keras? Siyu sendiri bahkan tidak berani bersuara. Saya akhirnya mengerti mengapa begitu banyak dunia menginginkan Raja Pengungkapan. Dia benar-benar tidak bisa diandalkan. Saat ini, Bugi diteleportasi keluar dunia. Baby Ginseng berdiri di arena dan menikmati tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ia menghela nafas. Kakak susu, jangan takut. Buah energi anti susu yang saya siapkan untuk Anda sangat lembut. Baby Ginseng berputar, dan susu, yang telah membuat dunia luar memperhatikan pertarungan tersebut, merasakan jantungnya berdetak kencang. Siapa yang akan menjadi raja setelah menjadi dewa bergantung pada pertarungan susu vs Kaisar Ginseng. Bab, Momen Juara 1515-1. Halo, apakah ini Presiden Feng? Di rumah mewah, gadis kucing permata mengenakan kacamata hitam dan bersandar di bangku musim panas, memandang layar di depannya seperti wanita kaya. Di layar di depannya ada seorang nenek tua yang bersemangat dengan rok rumput. Nyonya Ying, Presiden Asosiasi Tanaman Gelombang Biru tidak menyangka bahwa Nyonya Ying, yang bersama Kaisar Ginseng, akan benar-benar menghubunginya saat ini. Siyu tidak pernah ikut campur dalam urusan Baby Ginseng di Blue Wave Plan Association. Kucing permata melakukannya untuknya. Berbicara tentang Baby Ginseng, Wakil Presiden Blue Wave Plan Association juga tidak bisa berkata-kata. Meskipun mereka akhirnya memperjuangkan Kaisar Ginseng untuk menjadi Wakil Presiden Asosiasi Blue Wave, selain menjual barang, Baby Ginseng tidak memiliki kehadiran sama sekali. Ia tidak berpartisipasi dalam kegiatan apapun. Bahkan jika itu menjual sesuatu, itu akan membuat Nyonya Ying muncul. Belum lama ini, sudah lama menghilang. Yang mengejutkan Asosiasi Tanaman Gelombang Biru adalah ketika mereka kembali sadar, Kaisar Ginseng sudah membunuh semua orang dalam pertempuran penyegelan dewa. Kini bahkan sudah masuk final dan menjadi salah satu calon juara. Presiden Feng, Anda melihat pertempuran penyegelan dewa, kan? Kata kucing permata. Saya sudah memeriksanya. Presiden Kaisar Ginseng memang kuat. Ini hanyalah kebanggaan asosiasi pabrik kami. Kata Presiden Feng. Kucing permata berkata, benar. Bukankah dunia luar ingin tahu bagaimana Kaisar Ginseng menjadi begitu kuat? Apa sebenarnya yang dilakukan asosiasi pabrikmu?
Kalau kita tidak beriklan sekarang, kapan lagi? Saya ingin namanya menyebar ke seluruh planet Raja Dunia dalam 2 hari. Slogan iklannya adalah, apakah Anda ingin menjadi lebih kuat? Lalu makan satu. Apakah Anda ingin menjadi seorang jenius di pusat perhatian? Lalu makan satu. Jika Anda ingin menjadi juara God Ceiling Battle, makanlah satu. Buah budidaya yang sama dengan Kaisar Ginseng, itu akan mengirimmu langsung ke 10 besar turnamen penyegelan dewa. Hadiah habis-habisan dari Asosiasi Botani. Sumber daya budidaya terbaik tahun ini. Kisah di balik Kaisar Ginseng. Tidak peduli siapa yang menderita, kita tidak bisa membiarkan anak itu menderita. Gadis kucing permata melepas kacamata hitamnya dengan tatapan serius. Saya yakin para dewa yang menantikan putra mereka menjadi jenius pasti akan meningkatkan sumber daya tersebut dengan harga yang sangat mahal. Bagaimanapun, kita tidak bisa membiarkan anak itu kalah di garis start. Presiden Feng tercengang. Sudah diatur. Gadis kucing permata kembali ke aula dan berkata kepada Siyu, final akan segera dimulai. Kenapa kamu tidak khawatir sama sekali? Saat kucing permata masuk, ia melihat Siyu, Chitong, Eleven, dan Bugi bermain mahjong. Kenapa kalian tidak mengajak Ling bermain? Saat ia selesai bertanya, kucing permata itu merasa pertanyaannya tidak diperlukan. Final akan segera dimulai. Rasanya sangat cepat. Siyu menggeliat. Dia juga memahami betul bahwa setelah ini akan menjadi awal sebenarnya dari hidupnya di planet Raja Dunia. Sebelum pertempuran penyegelan dewa, dia adalah seorang pemula yang baru saja tiba di planet Raja Dunia dan berkembang di mana-mana. Setelah pertempuran penyegelan dewa, dia pasti akan memasuki visi berbagai faksi besar dan bersaing dengan banyak faksi, termasuk 5 ras dewa utama di planet biru, termasuk 4 keluarga suci. Pada saat itu, dia mungkin tidak akan sebebas itu. Final akhirnya tiba. Aku tak sabar untuk itu. Aku ingin tahu siapa yang bisa menang antara Susu dan Kaisar Ginseng. Sudah saatnya penonton kembali bersemangat. Bisa dibilang sebelum mencapai babak semifinal, tidak ada yang menyangka bahwa yang masuk ke final sebenarnya adalah Susu dan Kaisar Ginseng. Pertarungan terakhir ini menambahkan warna magis ke arah konyol pertempuran penyegelan dewa lagi. Peringkat God Ceiling Battle tahun ini sudah menjadi yang tertinggi dalam 100.000 tahun. Lagi pula, di angkatan sebelumnya, orang tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa Zafai mungkin menjadi yang pertama lagi. Namun tahun ini, Zafai tersingkir di babak pertama, secara langsung membuat popularitas God Ceiling Battle menjadi sangat tinggi. Kemudian, 10 monster newbie yang muncul silih berganti pun menjadi fokus penonton. Juara tahun ini akan ditentukan di antara 2 pemula. Yang satu adalah seorang jenius yang diam-diam dibudidayakan oleh Asosiasi Tanaman, Kaisar Ginseng. Yang lainnya adalah seorang jenius yang diam-diam dikembangkan oleh Asosiasi Perlindungan Lingkungan, Susu. Ini bukan hanya pertarungan puncak dari pertempuran penyegelan dewa, tapi juga persaingan antara 2 faksi besar. Apakah lembaga-lembaga ini setuju untuk melepaskan para jenius rahasia yang tersembunyi bersama-sama? Apakah sesuatu yang besar akan terjadi selanjutnya? Dibandingkan dengan rumor tentang Raja Pengungkap, orang-orang masih lebih percaya bahwa para pemula ini secara diam-diam dikembangkan oleh beberapa faksi besar dan tiba-tiba dibebaskan. Perlombaan gagak kosmik sangat mengesankan sejak lama. Apakah akan diserang oleh berbagai institusi besar secara kolektif? Di satu-satunya ruang siaran langsung, jumlah orang yang masuk terus meningkat. Bahkan sebelum pertempuran dimulai, popularitasnya telah melampaui kompetisi manapun. Tak lama kemudian, 2 kontestan yang lolos ke final muncul satu persatu. Ini adalah tempat biasa, dan tidak ada yang diuntungkan. Setelah Susu dan Baby Ginseng muncul di kedua sisi, kedua belah pihak tidak segera memulai pertarungan di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Sebaliknya, mereka saling memandang dengan ekspresi yang sangat serius. Aku tidak menyangka lawan terakhirnya adalah kamu. Aku juga tidak menyangka kamu akan menjadi lawan terakhir. Baik Baby Ginseng maupun Susu tidak menyangka lawan terakhirnya akan menjadi lawannya. Mereka awalnya mengira lawan terakhirnya adalah Eleven, Bugi, atau Chitong, yang pernah memenangkan kejuaraan tim. Pada akhirnya, di satu sisi ada satu-satunya bayi ginseng yang belum pernah menjadi juara. Di sisi berlawanan adalah Susu, yang selalu berada di posisi terbawah tim utama. Belum lagi mereka berdua,
bahkan Eleven dan yang lainnya agak terkejut. Sistem kompetisi sialan ini. Bab, momen juara 1516-2. Tidak, Yi. Setelah berpandangan sejenak, kekuatan susu dan baby ginseng meledak. Tatapan mereka dipenuhi tekad. Sebagai rekan satu tim, mereka juga telepati. Artinya siapapun yang kalah dalam kompetisi, mereka tidak boleh mengeluh. Susu selalu berada di bawah. Sangat menyedihkan. Baby ginseng dilarang merusak dirinya sendiri setiap saat. Itu juga sangat menyedihkan. Ini adalah satu-satunya serangan balik mereka. Kedua belah pihak memiliki keinginan besar untuk mendapatkan tempat pertama. Niat bertarung yang kuat. Penonton langsung merasakan kekerasan perang antara susu dan Kaisar Ginseng. Jalur perang yang mengejutkan sepertinya mampu menembus belenggu ruang angkasa. Tidak, susu yang pertama bergerak, langsung mengaktifkan gelombang asal. Langkah ini lagi. Penonton pun sudah tidak asing lagi dengan gerakan susu. Keterampilan pembersihan ini terlalu kuat. Itu secara langsung membersihkan setengah dari kekuatan God of War 11 di bawah peningkatan kontrak Starsea. Bahkan jika Eleven menggunakan kontrol cahaya dan kecepatan cahaya untuk melarikan diri dan menunjukkan kecepatan ekstrim, ia tidak dapat melarikan diri. Ini adalah pertama kalinya semua orang tahu bahwa metode pembersihan bisa begitu ampuh. Namun, kali ini susu sepertinya belum mengaktifkan peningkatan kontrak Starsea. Tidak ada yang tahu jika gelombang pembersihan tanpa peningkatan bisa berdampak besar pada baby ginseng. Namun tak lama kemudian, tidak hanya penonton yang terpana, bahkan baby ginseng pun tercengang. Karena target penyucian susu bukanlah musuhnya, melainkan dirinya sendiri. Tidak, saya pikir hambatan saya, rasa sakit, kerusakan akibat beban fisik, semuanya tidak murni. Tatapan susu mengandung jalur perang yang mengejutkan karena secara mengejutkan ia memilih untuk membersihkan dirinya sendiri. Bayi ginseng sangat kuat. Meski susu juga bisa membersihkan skill seperti penanda waktu baby ginseng, tanpa penguatan kontrak Starsea, mustahil baby ginseng tidak melawan. Sebagai perbandingan, pembersihan itu sendiri bisa diselesaikan dalam sekejap. Setelah membersihkan dirinya untuk sementara, susu langsung mengaktifkan kekuatan tak terhitung jumlahnya yang terkumpul di ruang melahap tak terbatas dan meletus. Susu juga sudah mulai mempersiapkan pertempuran penyegelan dewa sejak lama. 11 bisa mengakumulasi Bean Bears, baby ginseng bisa mengakumulasi tanda waktu, energi matahari dan bulan di benih api matahari dan bulan, dan kekuatan elemen air. Meski kalah dengan energi tak terbatas di planet biru, hal ini pasti membuat susu memiliki sumber energi cadangan yang besar. Secara logika, energi ini pada awalnya bukanlah apa-apa. Tidak peduli seberapa besarnya, susu tidak bisa menggunakannya dan meledak sekaligus. Ia hanya bisa memobilisasinya secara perlahan di bawah batas beban tubuhnya. Namun, ketika susu menggunakan fluktuasi asal untuk menerobos batasan ini, secara mengejutkan lahirlah Raja Iblis hebat yang melampaui batas. Dari fluktuasi ledakan yang ditampilkan susu saat ini, bahkan melebihi bayi ginseng yang menggunakan buah waktu untuk menembus batas. Ombak yang sangat kuat, seru penonton. Susu memang bukan orang yang bisa dianggap enteng. Gadis kucing permata yang sedang menonton pertempuran juga berkata pada si Yu di sampingnya. Di arena, tatapan baby ginseng pun berubah dingin. Jadi itulah yang terjadi. Apakah ini kartu trufmu? Meski sangat kuat, sayangnya, saya lebih siap. Kemudian, ia juga mengaktifkan sifat buah waktu dan untuk sementara waktu menembus batas untuk masuk ke domain yang lebih tinggi. Dua fluktuasi aura besar bertabrakan dengan keras. Baby ginseng mengulurkan telapak tangannya, dan pohon-pohon besar yang tak terhitung jumlahnya segera tumbuh di samping susu. Pohon-pohon besar dipenuhi buah-buahan. Kemudian, buah-buahan yang dipenuhi cahaya meledak. Jernih. Susu mengeluarkan fluktuasi asal dan melihat sekeliling untuk menghilangkan fluktuasi ledakan buah. Ketika energi ledakan buah mendekatinya, mereka langsung berubah menjadi ketiadaan. Saya merasa bayi ginseng ini dalam bahaya, kata kucing permata. Meskipun ia memiliki kartu truf penghancuran diri, ia tidak boleh berani menggunakannya, bukan? Dari kelihatannya, hanya penghancuran diri yang dapat menjadi ancaman bagi susu, namun jika berani menghancurkan diri sendiri, susu akan berani mempertaruhkan nyawanya untuk membersihkan tanda waktunya, sehingga tanda waktu tersebut tidak lengkap dan bayi ginseng tersebut tidak dapat hidup kembali. Kedua belah pihak berada dalam kondisi pencegahan senjata terlarang.
Karena ini bukan pertarungan hidup dan mati, mereka pasti tidak mau mengambil langkah terakhir dan tidak berani bertaruh. Siyu, Susu, dan Baby Ginseng mengerti apa yang dikatakan kucing permata itu. Namun, arah pertempuran masih belum bisa berkembang seperti yang diharapkan semua orang. Baby Ginseng, mungkin sudah memikirkan hal ini, kata Siyu. Melihat buah energi biasa yang diciptakan tidak dapat mengancam susu, Baby Ginseng menarik napas dalam-dalam dan memadatkan 90% energinya menjadi buah energi anti-susu dari klon kehidupan kayu. Itu tumbuh di pohon besar yang dekat dengan susu. Ledakan. Ledakan buah energi anti-susu terkuat langsung membuat ekspresi susu menjadi dingin, dan mendapat ancaman yang sangat besar dari buah tersebut. Jernih. Susu membersihkan buah energi anti-susu yang ekstrim ini. Namun karena kekuatan yang terkandung dalam buah energi anti-susu ini terlalu besar, susu hanya membersihkan sebagian saja. Energi yang dihasilkan masih dengan cepat menyapu seluruh tubuh susu. Membersihkan. Susu pertama kali merasakan kerusakan yang hebat, tetapi ia tidak takut. Itu telah menghilangkan rasa sakit, kerusakan, dan kondisi negatif lainnya dan menembus batas. Kekuatan ini belum tentu bisa mengancam susu. Namun, susu masih merasa sedikit tidak nyaman. Ia memandang Baby Ginseng di seberangnya dari sudut matanya. Saat Baby Ginseng selesai berbicara, susu tertegun. Secara acak, tatapannya tiba-tiba menjadi kosong. Terlepas dari kerusakan akibat ledakan, kekuatan reinkarnasi dalam fluktuasi meletus. Susu merasakan seolah-olah langsung ditarik ke ruang kosong dengan cahaya putih dan hitam tak berujung. Kenangan yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di benak susu. Banyak kenangan yang membuat susu tertegun seperti kuda memandangi bunga. Ini adalah kenangan dari Blue Sea Sprite susu yang telah bereinkarnasi selama ratusan juta tahun dan terus-menerus diaktifkan oleh buah reinkarnasi. Bab, Momen Juara 1517-3. Meskipun mustahil untuk benar-benar mengaktifkan semua ingatan selama ratusan juta tahun, ingatan itu masih sangat besar. Informasi tidak pernah berhenti melonjak. Susu ingin menghentikan keadaan ini dengan paksa dan membersihkan banyak informasi sampah, tetapi rasanya pikirannya tidak terkendali. Ia bahkan kehilangan kemampuan untuk mengaktifkan gelombang asal. Namun, di bawah obsesi susu yang kuat, fluktuasi asal masih secara otomatis mulai membersihkan informasi sampah. Namun, informasi reinkarnasi susu terlalu besar, dan waktu pembersihan yang dibutuhkan sangat besar. Oleh karena itu, di mata dunia luar, itu menjadi roh bintang pembersih yang masih diuntungkan saat ini. Ia langsung membeku di tempat dan terus membersihkan dirinya seolah-olah sudah kehilangan akal sehatnya. Bayi ginseng yang lemah itu berjalan menuju susu selangkah demi selangkah. Tunas lembut yang tak terhitung jumlahnya muncul di samping susu dan menusuk tubuhnya. Selama periode waktu ketika susu tidak dapat bereaksi, energi besar yang dapat diberikannya sebagai bentuk kehidupan berelemen air langsung diserap oleh bayi ginseng kehidupan tumbuhan. Bayi ginseng yang awalnya lemah mulai pulih, dan susu yang kuat mulai menjadi lemah. Saat baby ginseng meraung, lautan pepohonan yang memenuhi langit tumbuh pesat dengan susu sebagai energinya, dan energi besar yang dikeluarkan susu diekstraksi secara gila-gilaan. Di bawah tatapan kaget penonton, setelah susu selesai membersihkan tumpukan informasi memori sampah dan akhirnya mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, ekspresinya kembali membeku. Rasanya tubuhnya telah kehilangan sebagian besar kekuatannya. Di seberangnya, baby ginseng yang sedang bersandar di laut pohon tak terbatas memandang susu dan langsung melemparkan buah pusing 20-an. Pakaian penelitiannya berkibar saat ia berbalik dengan tenang. Ledakan. Tidak. Di bawah ledakan tersebut, susu langsung pingsan. Pengetahuan adalah kekuatan. Baby ginseng memeluknya, tidak sanggup melihat susu tersingkir olehnya. Susu, maafkan aku. Meskipun saya tahu Anda sangat ingin mendapatkan tempat pertama, saya tidak pernah mendapatkan tempat pertama. Pemenang, Kaisar Ginseng. Astaga, begitu pertarungan berakhir, meski penonton tidak mengerti apa yang terjadi, mereka langsung berdiri dalam kebingungan. Pada saat ini, Battle Elf secara bertahap menganalisis proses tadi dan menjelaskan dengan kaget. Kaisar Ginseng kontestan menggunakan metode yang tidak diketahui untuk membuat kontestan susu memasuki keadaan khusus di mana ia kehilangan kemampuan berpikir, sehingga menemukan peluang untuk membalikkan pertempuran. Ini adalah efek buah yang luar biasa lagi.
Metode serangan kontestan Kaisar Ginseng sepertinya tidak ada habisnya. Tidak mungkin bagi lawan untuk menebak tujuan pertempurannya. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah pertarungan menentukan yang dimenangkan dengan keterampilan, bukan kekuatan absolut. Sang juara telah muncul. Saat mereka meneriaki Battle Elf itu, Siyu dan yang lainnya juga berdiri. 11, Bugi, Chitong, dan yang lainnya juga menarik napas dalam-dalam. Baby Ginseng, orang ini benar-benar telah mengembangkan buah energi yang bisa melawan semua rekan satu timnya selama periode waktu ini. Setelah sekian lama meneliti buah energi anti rekan tim, Baby Ginseng sepertinya akhirnya menguasai hasil penelitiannya dan mencapai puncaknya. Sial, gumam kucing permata. Sang juara telah lahir. Juara kompetisi internal tim ini adalah Baby Ginseng. Siyu tersenyum. Kamu harus bekerja keras lain kali. Mungkin pahala bagi juara kompetisi internal tim berikutnya adalah sumber transendensi, kesempatan kedua dalam tim untuk memasuki level super dewa. Siyu tersenyum. Persaingan sangat ketat. Hewan peliharaan tersebut langsung memiliki semangat juang yang tinggi. Seperti yang diharapkan, persaingan internal tim lebih seru. Tidak ada yang tahu kartu truf apa yang diciptakan rekan satu timnya. Itu jauh lebih menarik daripada melawan para jenius di planet Raja Dunia. Pemenang dari pertempuran penyegelan dewa akhirnya diumumkan, dan berbagai dunia bergetar. Zafai, Minggu, dan kontestan lainnya berdiri di tanah dan menatap ke langit, memikirkan sesuatu. Mungkin itu karena mereka tidak percaya bahwa pertempuran penyegelan dewa tahun ini akan begitu rumit dan sang juara akhirnya akan jatuh ke tangan lobak putih biasa, Kaisar Ginseng. Inilah kekuatan elemen tumbuhan. Saat Baby Ginseng memenangkan kejuaraan, sekelompok tanaman sangat bersemangat. Sudah berapa lama sejak tumbuhan memenangkan kejuaraan? Dibandingkan dengan bentuk kehidupan kosmik ras lain, bentuk kehidupan tumbuhan selalu menjadi pihak yang lebih lemah. 50% tanaman hidup berstatus makanan dan suplemen dan diburu. Jika bukan karena Kaisar Ginseng ini tampak perkasa, semua orang akan merasakan bahwa penampilannya benar-benar seperti suplemen. Singkatnya, apapun yang terjadi, Kaisar Ginseng ini segera membuat makhluk hidup kembali merasa bangga dan percaya diri. Gelar Kaisar Ginseng pun sempat menjadi gelar yang diburu oleh beberapa ras tumbuhan. Aku ingin menjadi Kaisar Bunga saat aku besar nanti. Aku akan menjadi Kaisar Langit Rumput. Aku, Kaisar Bawang Putih, tak terkalahkan. Penggemar Baby Ginseng bermunculan di berbagai domain besar. Saat ini, Asosiasi Tanaman juga berinisiatif untuk mengiklankan sesuai dengan kebutuhan kucing permata. Sekarang Baby Ginseng adalah juaranya, efek iklannya mungkin akan lebih eksplosif. Hahaha, Kaisar Ginseng memenangkan kejuaraan. Hewan peliharaan Siyu memenangkan kejuaraan. Di pihak planet biru, 5 dewa super sangat senang melihat Baby Ginseng memenangkan kejuaraan. Apa yang membuat kita bahagia? Hewan peliharaan di 8 besar semuanya milik Siyu. Bukankah pemenangnya pasti salah satu hewan peliharaannya? Kata Kaisar Kong. 5 dewa super tidak bisa berkata-kata. Berikutnya adalah hal yang paling penting. Ini adalah tantangan pemenang. Hanya dengan melewati tantangan juara, Siyu dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan susunan teleportasi permanen. Tidak masalah. 5 dewa super penuh percaya diri sekarang. 11 lawan 1, bagaimana mereka bisa kalah? Saat final berakhir, Komite Pertempuran Penyegelan Dewa juga mulai bersiap. Bab, Momen Juara 1518-4. Presiden Sachi, apakah calon penguji tahun ini masih Jermon? Benar, ini Jermon. Menghadapi pertanyaan asistennya, Presiden Sachi mengelus jenggotnya dan berkata, pergi dan kirimkan video God Ceiling Battle tahun ini. Yah, mengingat situasi spesialnya, jangan hanya mengirimkan video finalnya. Kirimkan 16 teratas. Kalau kuingatnya benar, ini terakhir kalinya menjadi penguji, kan? Setelah ini, poin modifikasi dapat terakumulasi sesuai standar dan dibebaskan dari penjara. Ya, kata asisten berpenampilan manusia dan kamera di kepalanya. Ini jelas merupakan orang yang dimodifikasi. Kalau tidak, akan sangat tidak ilmiah jika manusia mempunyai kamera di kepalanya. Di penjara tengah kota Raja Dunia. Ini adalah penjara terbesar kedua di planet Raja Dunia, tempat sekelompok orang berdosa yang sangat kejam dipenjarakan. Namun, dibandingkan dengan penjara nomor 1,
Penjara Laut Kosmik, penjara di sini tampak sedikit jinak. Di penjara Laut Kosmik, bahkan penjahat tingkat Dewa Super pun dipenjara, sedangkan di penjara pusat kota Raja Dunia, hanya beberapa penjahat tingkat Dewa yang dipenjara. Selain itu, ada ciri lain yang jelas dari penjara di pusat planet Raja Dunia. Ada lebih banyak keturunan dari keluarga besar di sini. Beberapa keturunan dari keluarga besar yang pernah melakukan kejahatan dan tidak mudah ditangani akan dikirim ke sini untuk dimodifikasi dan menjalani berbagai kerja keras. Ketika modifikasi selesai, masih ada kemungkinan untuk dibebaskan dari penjara. Penguji para juara pertempuran penyegelan dewa di masa lalu sebenarnya adalah para penjahat di sini. Menjadi penguji God Ceiling Battle adalah salah satu misi modifikasi mereka. Setelah asisten Presiden Sachi memasuki penjara pertama, dia tiba di sel di bawah pimpinan penjaga penjara. Di dalam sel, ada seekor yak hitam tergeletak di tanah karena bosan. Jermon, asisten Presiden Sachi berkata, pertempuran penyegelan dewa telah berakhir tahun ini. Ah, sudah berakhir. Yak hitam memandang ke asisten kamera dan berkata, apakah pemenangnya masih burung gagak itu? Tidak, ada kandidat lain untuk kejuaraan tahun ini. Apa, seseorang mengalahkan gagak itu? Yak hitam itu tidak percaya. Rasanya gagak itu tidak lemah. Lupakan saja, itu tidak masalah. Selama aku penguji terakhir, aku bisa dibebaskan, kan? Yak hitam berkata, 99 kemenangan berturut-turut, hasil pertarungan kami masih baik-baik saja. Saya akan memenangkan 100 kemenangan berturut-turut. 100 tahun, ini sangat sulit. Sapi hitam itu tiba-tiba menjadi marah. Presiden Sachi menanyai saya untuk memberitahu Anda agar tidak melawan kakek Anda setelah Anda keluar. Selain itu, juara God Ceiling Battle tahun ini sangat kuat. Yak hitam, Jermon, memiliki seorang kakek yang merupakan ahli tingkat Dewa Super dan penguasa planet Raja Dunia. Alasan dikurung di penjara juga karena keluarga. Itu semua karena Jermon bodoh, tidak kompeten, dan sangat tidak berguna. Ia bahkan ingin melarikan diri dari rumah dan mengidolakan penguasa kosmik. Ia ingin menjadi bajak laut alam semesta dan bergabung dengan pasukan penguasa kosmik. Jika bukan karena ini, ia tidak akan dikirim ke sini untuk direnungkan. Kini, Jermon telah dikurung selama 100 tahun. Ia mungkin sudah kehilangan niat menjadi bajak laut kosmik. Saya mengerti, kata Jermon. Sesaat kemudian, asisten Presiden Sachi pergi, meninggalkan cuplikan pertarungan 16 besar. Jermon awalnya tidak berencana untuk melihat. Bagaimanapun, itu adalah dewa perantara. Ia belum mencapai titik di mana ia merasa tidak bisa mengalahkan juara kuasi ilahi. Namun, mengingat Zafai telah dikalahkan, ia masih diam-diam memeriksanya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Zafai bahkan tidak masuk 16 besar kali ini? Siapa yang mengalahkannya? Di mana Minggu? Yah, memang banyak wajah baru yang kuat kali ini. Tidak heran. Beruang hitam dan putih ini sangat galak, dan beruang yang membawa pedang ini juga sangat galak. Naga hijau ini, mesin ini. Astaga, itu tidak buruk. Setelah sapi hitam selesai menonton, ia berpikir keras. Wajah baru kali ini memang sedikit kuat. Kaisar Ginseng yang memenangkan gelar ini sebenarnya mengetahui tanda waktu. Penghancuran diri plus tanda waktu, dan banyak buah aneh. Pantas saja mereka bisa keluar dari sekelompok monster. Setiap monster ini tidak kalah dengan Zafai dan yang lainnya. Apa yang terjadi tahun ini? Untungnya, sebuah tanda telah dihilangkan, jika tidak, saya tidak akan mampu menahan penghancuran diri yang terus-menerus. Namun, hanya angan-angan untuk mengalahkan kakek bantengmu dengan level ini. Bab 1519 Penyegelan Dewa dalam pertempuran ini, 1. Rumah Siyu. Kompetisi internal tim akhirnya berakhir. Hewan peliharaan Siyu memulihkan hubungan damai dan ramah mereka dan bermain bersama dengan gembira. Selanjutnya, mereka harus bersatu melawan dunia luar dan melawan dewa perantara. Mereka tidak bisa membiarkan pemahaman diam-diam mereka terluka karena persaingan internal tim. Meskipun Kaisar Ginseng telah memenangkan kejuaraan, ia juga tahu bahwa mustahil baginya untuk mengalahkan pemeriksa dewa tingkat menengah sendirian. Ia masih harus bergantung pada rekan satu timnya. 11 menyatakan bahwa Baby Ginseng harus menyerahkan tantangan juara berikutnya kepada kami. Jangan pernah berpikir untuk menghancurkan diri sendiri. Jadilah pendukung dengan patuh.
Baby Ginseng sudah mendapat juara pertama, sehingga bisa melupakan pamer di tantangan juara. Yi, Baby Ginseng memasang ekspresi pahit, tapi terbantahkan oleh tatapan rekan satu timnya. Namun, Baby Ginseng juga tahu bahwa penghancuran diri memang tidak bisa dilakukan begitu saja. Ada begitu banyak rekan satu tim di sampingnya, dan penghancuran diri tidak dapat dikendalikan. Selain meledakkan lawan, mungkin juga akan meledakkan rekan satu timnya. Itu tidak bagus. Kecuali diperlukan, ia tidak dapat menggunakannya. Dukun, dukun, di kejauhan, Daki menghibur susu. Tempat kedua sudah sangat bagus. Dukun, mengapa kita tidak menunggu? Tidak peduli seberapa besar pusat perhatian yang diberikan oleh tantangan juara, pada saat itu, saya akan mencemari Dewa Perantara dan membiarkannya memiliki aura jurang maut. Kakak, aktifkan kontrak Laut Bintang lagi, lalu bersihkan dan langsung bunuh itu. Tidak, susu memelototi Daki. Jika ada terlalu banyak cheat, itu juga akan mendapat reaksi balik. Ayo, 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 aku sudah merangkum gerakan pertarungan dan kelemahan pertarungan penguji. Semuanya, datang dan lihatlah. Saya akan menganalisisnya untuk semua orang. Pada saat ini, Ling memanggil semua orang. Para penguji angkatan ke-99 baru-baru ini semuanya luar biasa. Namanya, Jermon. Seluruh tim memberikan tatapan tajam, sial. Setelah pertempuran ini, ayo pulang. Keesokan harinya, tantangan juara penyegelan dewa dimulai. Di cekungan api perak, api matahari, yang melambangkan kekuatan bintang, menyala dengan ganas sebagai api suci kompetisi. Penonton sudah penuh. God Ceiling Battle diadakan di dunia kedua secara online sepanjang waktu, tetapi tantangan kejuaraannya berbeda. Ini adalah tantangan tambahan yang diselenggarakan oleh World King City secara online. Juara pertempuran penyegelan dewa vs pemeriksa dewa tingkat menengah yang dipilih oleh otoritas kompetisi. Jika seseorang berhasil menantang seseorang yang 2 tingkat lebih tinggi, mereka dapat memperoleh kehormatan tertinggi dan diakui memilikinya. Selama mereka tidak mati, mereka pasti akan menjadi bakat super surgawi dan dapat memperoleh harta kuasi kosmik yang bahkan didambakan oleh bentuk kehidupan tingkat dewa super, susunan teleportasi permanen dari planet Raja Dunia. Di lokasi kejadian, lebih dari 1 juta penonton hadir. Mereka semua adalah penonton berkualitas tinggi dari God Ceiling Battle. Selain itu, para kontestan yang tampil baik di God Ceiling Battle dan media besar juga memiliki kualifikasi untuk memasuki God Ceiling Arena. Di tengah arena ada arena batu. Tampaknya panjang dan lebarnya hanya 100 meter, tetapi arena tersebut berisi hukum tata ruang yang ditulis ulang oleh ahli tingkat dewa super. Orang-orang biasa tidak bisa berjalan ke ujung lain dari satu ujung kehidupan mereka. Itu jauh lebih besar daripada yang bisa mereka lihat dengan mata telanjang. Anda di sini. Saat itu hampir waktunya kompetisi. Baby Ginseng dan Siyu bergegas dari rumah. Ketika mereka ingin memasuki venue melalui jalur kontestan, mereka menyadari bahwa tidak ada staf lain di sana. Sebaliknya, seorang lelaki tua sedang menunggu mereka. Kaisar Ginseng, Siyu. Presiden Sachi tersenyum dan berkata, kalian telah menjungkir balikkan dunia dalam pertempuran penyegelan dewa ini. Sampai saat ini, sebagian besar penonton masih belum tahu. Yi, keluargaku terlalu miskin, jadi aku tidak punya pilihan selain melakukan ini, kata Siyu sambil tersenyum. Hadiah untuk posisi kedua hingga ke-10 dari God Ceiling Battle telah disiapkan. Ketika pertempuran penyegelan dewa benar-benar berakhir, Anda dapat pergi dan mengambilnya. Adapun apakah Anda dapat menerima hadiah juara untuk tempat pertama, itu tergantung pada pertarungan hari ini. Cepat pergi. Tidak lama lagi kompetisi dimulai. Saya sudah menyapa tuan rumah. Dia akan memperkenalkan situasimu. Dengan restu Presiden Sachi, Siyu dan Baby Ginseng memasuki lorong kontestan dan memasuki kamar kontestan untuk menunggu. Di venue, penonton sangat antusias. Pembawa acara yang mengenakan jas formal hitam dan kacamata hitam berjalan menuju arena dan berkata, halo teman-teman penonton. Tantangan kejuaraan yang dinanti-nantikan semua orang akan segera dimulai. Pertama, Presiden Sachi mengatakan bahwa dia masih tidak mau berbicara tahun ini. Mari kita maju ke segmen kompetisi. Baiklah, antusiasme penonton semakin meningkat. Tes kejuaraan tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dalam 79 tahun sebelumnya,
kontestan Zafai lah yang memenangkan kejuaraan berturut-turut dan memperoleh peluang tantangan. Tapi tahun ini, seorang pemula dengan paksa keluar dan menjadi kuda hitam terhebat. Dia memenangkan kejuaraan ketika tidak ada yang menduganya. Itu, Kaisar Ginseng. Di layar duel, ke segala arah di atas penonton, muncul foto baby ginseng yang mendominasi dalam setelan penelitian. Kaisar Ginseng, Kaisar Ginseng, Kaisar Ginseng. Saat banyak penonton berteriak, di suatu tempat di antara penonton, Zafai menghela nafas dan merasakan dadanya menegang. Di sampingnya, Minggu menepuknya sambil tersenyum. Selanjutnya, apakah kamu masih ingin berpartisipasi? Tanda waktu Anda telah ditingkatkan ke tingkat yang sangat tinggi melalui pertempuran penyegelan dewa, bukan? Mengapa kita tidak melupakannya dan menerobos ke tingkat ketuhanan? Akan ada monster-monster itu di tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu tidak ada artinya. Kamu ingin aku menyerah dalam kontes dan mengurangi satu pesaing, kan? Kata Zafai. Bagaimana mungkin? Selama kamu menyerah dalam kompetisi, aku juga akan menyerah dalam kontes tersebut. Saya merasa tidak ada cara untuk melawan orang-orang ini. Keduanya saling memandang dan menghela nafas tanpa batas di dalam hati mereka. Di tempat tersebut, pembawa acara melanjutkan, dan penguji yang akan diuji oleh Kaisar Ginseng selanjutnya adalah kenalan lama kita, Jermon. Bab 1520 Penyegelan Dewa dalam pertempuran ini, 2. Sejak Jermon menjadi penantang juara God Ceiling Battle, ia telah berhasil mempertahankan gelarnya di tahun ke-99. Ia telah mengalami periode ketika kontestan Minggu dan kontestan Zafai menguasai pertempuran penyegelan dewa satu demi satu. Dan sekarang, di bawah nomor khusus ini, penguji Jermon menyambut lawan ketiganya. Saya ingin tahu apakah penguji Jermon, yang telah berhasil mengusir 99 penantang, dapat mengalahkan penantang baru kali ini. Selanjutnya, ayo undang penguji Jermon untuk tampil. Di lorong penguji yang terhubung ke arena, seekor yak hitam biasa keluar dengan tenang. Meski terlihat biasa saja, banyak orang yang mengetahui bahwa identitas Jermon tidaklah sederhana. Jermon berasal dari ras yang menduduki peringkat ke-181 dari semua ras di langit berbintang, ras banteng dewa penghancur. Ia mengontrol hukum terbaik dan dapat menghancurkan segalanya. Dibandingkan dengan undang-undang seperti pemusnahan dan pemusnahan, ciri dari undang-undang pembongkaran adalah bersifat terus-menerus. Kerusakan yang dihasilkan terus-menerus. Itu tidak hanya bertahan dalam serangan sesaat. Seiring berjalannya waktu, benda yang rusak itu akan terus runtuh. Oleh karena itu, penguji dewa perantara dalam pertempuran penyegelan dewa bukanlah dewa perantara yang lemah. Pengujinya juga adalah dewa terkemuka. Ini juga mengapa monster seperti Zafai dan Minggu tidak pernah mampu mengalahkan penguji. Jika itu adalah penguji dari ras biasa yang hanya menguasai keterampilan surgawi biasa, mereka mungkin sudah lama mengambil susunan teleportasi permanen. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa Jermon adalah dewa perantara tingkat pertama. Banyak orang yang mengetahui cerita di dalamnya mengetahui bahwa Jermon terkenal bodoh, tidak kompeten, dan kaya. Levelnya pada dasarnya dipenuhi dengan sumber daya. Kekuatan bertarungnya jauh lebih rendah daripada para jenius dengan latar belakang yang sama. Karakteristik pihak lain ini dapat dianggap telah memberikan peluang menang yang minimal bagi beberapa penantang. Saya mendengar dari Raja Pengungkap bahwa Jermon dilemparkan ke sini sebagai penguji oleh anggota klannya sendiri karena ia melarikan diri dari rumah dan ingin bergabung dengan pasukan penguasa kosmik. Sepertinya karena dikatakan bahwa penguasa kosmik juga berasal dari balapan banteng. Saya tidak yakin tentang ini. Nama penguasa kosmik adalah hal yang tabu. Tidak banyak orang yang mengetahuinya, apalagi rasnya. Spekulasi tentang ras penguasa kosmik juga datang dari simbol yang mirip dengan kepala dan tanduk banteng di kapal perang pasukan penguasa kosmik, bukan? Berhenti bicara, berhenti bicara. Aku ingin tahu apakah Kaisar Ginseng bisa mengalahkannya. Saat penonton berdiskusi dengan lembut, pembawa acara berkata, penguji Jermon telah muncul. Kalau begitu, ayo undang kontestan Kaisar Ginseng untuk tampil. Di bagian kontestan lainnya, Kaisar Ginseng dalam pakaian penelitian berjalan keluar dari lorong gelap selangkah demi selangkah dan berjalan ke arena. Yak hitam, Jermon, melihatnya dan tersenyum. Lobaknya berwarna putih dan empuk, tapi sayangnya Jermon tidak bisa menggigitnya. Jika itu hancur sendiri di perut Jermon, Jermon mungkin tidak akan bisa bertahan.
Ketika Kaisar Ginseng muncul, semua orang memperhatikan. Saat Kaisar Ginseng naik ke atas panggung dengan sorak-sorai, pembawa acara melanjutkan, sebelum pertempuran dimulai, izinkan saya memberitahu Anda beberapa informasi. Meskipun kontestan Kaisar Ginseng memenangkan kejuaraan sendirian, sebenarnya ia memiliki mitra kontrak. Dalam tantangan juara dari God Ceiling Battle ini, target yang dikontraknya juga akan bertarung berdampingan dengannya. Setelah pembawa acara selesai berbicara, semua orang menjadi gempar. Apa? Kaisar Ginseng memiliki mitra kontrak. Sial, kenapa target kontraknya tidak muncul selama God Ceiling Battle? Apakah kamu bodoh? Dengan metode penghancuran diri Kaisar Ginseng, akankah target terkontraknya berani muncul? Itu jelas memiliki target yang dikontrak, tapi dia memenangkan tempat pertama dalam pertempuran penyegelan dewa saja. Ini terlalu inspiratif. Penonton ras kosmik memandang Kaisar Ginseng di arena dengan kaget. Mereka awalnya mengira ini adalah bos besar yang memerintah zaman sendirian, tetapi siapa yang tahu bahwa Kaisar Ginseng sebenarnya memiliki mitra kontrak. Kaisar Ginseng khawatir bahwa itu tidak cukup untuk melawan pemeriksa Jermon, jadi ia memutuskan untuk membiarkan mitra kontrak membantunya. Di seberang Kaisar Ginseng, Jermon juga tercengang. Apa? Orang ini punya kontraktor. Tidak ada satupun di video itu. Semuanya berjuang sendirian. Ekspresi Jermon langsung menjadi sedikit serius. Ia tidak peduli dengan Kaisar Ginseng. Namun, jika Kaisar Ginseng ini masih memiliki kontraktor, mungkin akan sedikit merepotkan. Kalau begitu, selanjutnya, mari undang kontraktor kontestan Kaisar Ginseng untuk tampil. Saat pembawa acara selesai berbicara, sosok lain keluar dari lorong kontestan yang gelap. Pemeriksa Jermon berjalan melewati Raja Ginseng dan melihat ke arah kontraktor Kaisar Ginseng. Jermon juga ingin melihat siapa yang memenuhi syarat untuk dikontrak oleh Kaisar Ginseng yang begitu kuat. Segera, seorang pemuda yang sangat tampan dengan setelan arkeologi merah tua dan rambut hitam pendek berjalan ke arena sambil tersenyum. Saat pemuda ini muncul, waktu seolah berhenti. Tempat yang awalnya berisik menjadi sunyi. Melalui kamera siaran langsung, tak terhitung banyaknya penonton yang memperhatikan tantangan kejuaraan ini juga langsung terpana saat melihat kemunculan kontraktor Kaisar Ginseng tersebut dan mengucek mata dengan keras. Hah! Saat Jermon melihat Siyu yang biasa muncul, rasanya tidak ada yang istimewa dari Siyu. Rasanya Siyu sama lemahnya dengan manusia. Ini karena Siyu memiliki bakat dalam pengendalian fisik dan mengendalikan auranya dengan sangat baik. Yang paling membingungkan Jermon adalah mengapa seluruh tempat tiba-tiba menjadi sunyi saat manusia ini muncul. Siyu. Apa? Siyu. Bagaimana mungkin? Mengapa dia ada di sini? Kontraktor Raja Panax adalah Siyu. Tunggu, apakah ada yang salah? Saat Siyu masuk ke arena, tempat sunyi itu langsung meledak lagi. Gelombang kejut menyapu seperti badai.